Orang yang berzakat disebut dengan istilah muzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol 5M. Anak-anak yang soleh dan soleha, kembali lagi kita belajar di channel YouTube kesayangan kita, yaitu PAI TV Balikpapan Official. Channel edukatif, inspiratif, sahabat belajar di tengah pandemi. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Angkat kedua tangan kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 dengan materi keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Untuk submateri yang akan dipelajari dalam video kali ini adalah kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak soleh dan soleha, pembahasan pertama yaitu tentang kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 Nabi, bukan? Ayo tebak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang keberapa? Benar, Nabi yang ke-25 atau Nabi terakhir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Anak-anak soleh dan soleha, ada peristiwa yang terjadi sebelum beliau diangkat menjadi nabi, yaitu pada usia 35 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik bagi seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah.
Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Anak-anak soleh dan soleha, mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kalian minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Anak-anak soleh dan soleha, pembahasan kedua yaitu tentang kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sayang terhadap keluarga, orang tua, dan sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk kota Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua seperti dalam hadis yang berikut ini. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Anak-anak soleh dan soleha, pembahasan ketiga yaitu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar menjaga lingkungan di muka bumi ini. Stop berbuat kerusakan di muka bumi. Anak-anak soleh dan soleha, pembahasan yang keempat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
adalah Tuhan yang Maha Esa. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang muhajirin dengan kaum ansor sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat juga berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Kita juga menjaga lingkungan agar kita selalu bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di kali atau selokan karena selokan yang penuh sampah akan dangkal. Saluran air tidak lancar sehingga di musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Kita juga harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak soleh dan soleha, itu tadi penjelasan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya tentang kisah para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga anak-anak ibu tetap semangat belajar dari rumah. Jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.